Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Untuk yang baru bergabung, admin mengucapkan salam kenal karena Anda baru saja menemukan channel yang khusus membahas tentang informasi-informasi edukasi dan video-video pembelajaran. Jadi channel ini khusus membahas tentang, sekali lagi teman-teman, informasi-informasi edukasi dan video pembelajaran. Bagi yang belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe dan like dan komen untuk channel ini. Dengan melakukan subscribe dan komen, Anda telah mendukung channel ini untuk tetap eksis memberikan informasi-informasi edukasi dan video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 16 pertanyaan utama yang biasa ditanyakan oleh peserta pendidikan profesi guru. Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali ditanyakan dan biasanya masih menimbulkan 1-2 pertanyaan lanjutan yang membingungkan tentunya. Semoga video ini bisa membantu Anda ya. Pertanyaan pertama, di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG? Ini jawabannya teman-teman ya. Informasi akurat dapat Anda dapatkan melalui laman resmi PPG, yaitu ppg.kemendikbud.go.id dan Instagram @ppgkemendikbud. Nah, di situ kalau ada pertanyaan pertama tentang informasi yang akurat tentang PPG. Kita ke pertanyaan kedua yang biasa ditanyakan orang ya. Yang kedua, Kapan PPG dalam jabatan akan dimulai? Jawabannya, silakan memantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait PPG dalam jabatan tahun 2022. Pas ya teman-teman ya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Jawabannya, tata cara pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan nomor 0248-B2-GT.00.03-2022 tanggal 4 Februari 2022 lalu. Silakan cek lagi surat edaran itu ya teman-teman ya. Berikut pertanyaan keempat, apa persyaratan atau siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Jawabannya, persyaratan pendaftaran telah dijelaskan pada surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan nomor, sama seperti atas tadi ya teman-teman ya. Pertanyaan kelima yang biasa ditanyakan, saya memiliki akun SIM PKB lebih dari 1, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya simpel, lakukan pelaporan melalui akun SIM PKB masing-masing atau melalui jalur dinas atau LPNP. Pas ya teman-teman ya. Pertanyaan keenam, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Ini paling banyak ditanyakan ya. Jawabannya, karena Anda bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi kalau teman-teman tidak diundang, di akun SIM PKB-nya tidak ada undangan, maka otomatis teman-teman bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Pertanyaan ketujuh, saya telah lulus seleksi akademik 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jawabannya, jika Anda telah lulus seleksi akademik 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi tahun 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Artinya mengikuti ulang dari awal ya teman-teman. Dan begitu, itu untuk yang telah lulus seleksi akademik 2019. Pertanyaan ke-8 yang ini, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jawabannya, bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Silakan memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi dan akun SIM PKB masing-masing. Jadi enak ya teman-teman ya. Ya tidak usah kepikiran, pantau saja akun SIM PKB masing-masing dari Anda ya. Pertanyaan ke-9. Saya sedang mengikuti program guru penggerak.
Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Jawabnya, calon peserta yang sedang mengikuti PGB, Pendidikan Guru Penggerak, dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Jadi silakan ya teman-teman, bisa mengikuti kedua program itu. Nah, pertanyaan yang ke-10 ya. Apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenak, Kementerian Agama maksudnya ya? Jawabannya tidak. Guru di bawah naungan Kemenak mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Jelas ya teman-teman ya? Nah, pertanyaan ke-11, saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tetapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan Latsar. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Jawabnya, bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG, bukan merupakan sasaran program PPG 2022. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya sekira ya. Pertanyaan berikut, saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apa yang harus saya pilih atau isi? Nah, silakan pilih tanda minus. Itu jawabannya ya teman-teman ya. Silakan pilih tanda minus. Itu sok kafir. Nah, pertanyaan berikut, apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, jawabannya, honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2020. Pertanyaan ke-14, Prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Jawabannya, silakan memilih tidak ditemukan. Sebab selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4 Anda. Cukup jelas ya teman-teman ya. Pertanyaan ke-15, Prodi di ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi PPG apa? Jawabannya, ketentuan mengenai linearitas dimuat pada lampiran surat edaran tentang seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan dengan edaran yang sudah ada ya. Kecocokan antara S1 Anda dengan bidang studi PPG atau linear antara bidang studi PPG dengan ijazah S1 Anda. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 16. Setelah lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya? Nah, jawabnya, bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya, yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Silakan pantau di laman ppg.kemdikbud.go.id. Loginnya menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, demikian teman-teman 16 pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya oleh Bapak Ibu peserta PPG. Nah, saya kira sudah dibahas tuntas. Ini jawaban-jawabannya, semoga bisa membantu. Salam sehat untuk kita semua.